أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجب إسماعه أي تكبيري نفسه إن كان صحيح السمع ولا عارض من نحو لغات كالسائر الركن قولي من الفتحة والتشهد والسلام. Dan wajib oleh mendengar hu akannya seseorang, artinya takbir, nafsahu akan dirinya seseorang, in kana sahihas sam'i jika ada ianya seseorang itu yang bagus pendengarannya, wala aridha min nahwi lagatin dan tidak terjadi daripada seumpama kegaduhan. Kasairi ruknen kauli seperti ketinggalan segala rukun kauli daripada membaca Al-Fatihah dan membaca tasyahud wassalami dan membaca salam. Jadi dalam rukun salat yang kedua takbiratul ihram wajib membaca takbiratul ihram, melakukan takbiratul ihram. Suara kita di saat mengucapkan takbiratul ihram wajib terdengar bagi diri kita sendiri. Itu jikalau pendengaran kita masih bagus, belum tuli dan belum pekak. Kalau sudah tuli, sudah pekak telinga, walaupun son kita taruh di kuping tetap tidak terdengar. Ini tuli, kalau tuli? Iya, kalau tuli tidak wajib. Ini yang wajib bagi orang yang pendengarannya masih bagus. Dan juga tidak terjadi kegaduhan. Keadaan di sekeliling tidak kacau balau. Tidak ada suara-suara yang bising di sekeliling kita. Namun jikalau ada suara bising di sekeliling, misalkan ada suara pabrik ataupun suara mesin, suara mobil di jalan, itu tidak wajib harus kita dengar. Seperti itu juga wajib membaca rukun kauli supaya terdengar oleh kuping kita sendiri. Baca Al-Fatihah, baca tasyahud, baca salam. Itu terdengar oleh kuping kita sendiri. Kuping sendiri terdengar, bukan kuping orang lain. Ini jangan lagi salat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau segitu suaranya, 3 orang di samping kiri samping kanan terdengar. Jadi baca Al-Fatihah wajib harus terdengar bagi diri sendiri. Baca tahiyat juga seperti itu. Baca salam juga seperti itu. Di setiap rukun kauli. Wa yu'tabaru isma'ul mandubi kauli lihusuli sunnati. Dan diiktibarlah mendengar segala sunat-sunat kauli lihusuli sunnati supaya hasillah sunat. Jadi bukan hanya rukun. Pada sunat-sunat kauli, bacaan yang sunat kita baca, sunat juga supaya kita baca bisa terdengar untuk diri sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menghasilkan pahala sunat. Seperti membaca doa iftitah, membaca tasbih dalam rukuk, dalam sujud, membaca surat sesudah Al-Fatihah. Kemudian wasunnah jazmur ra'ihi ay takbiri.
khurujan min khilafi man aujabahu wa jahrun bihi li imami kasairi takbiratil intiqalati. Dan sunat oleh mensukunkan ranya lafal takbir. Artinya ra lafal takbir. Khurujan hal keadaan mengeluarkan daripada perbedaan orang yang mewajibkan akannya sukun ra. Jadi sunat di saat kita melafalkan takbir Allahu Akbar, sunat mensukun ra. Ra dilafai akbaru itu sukun sunat. Jangan bacanya Allahu Akbaru, tapi Allahu Akbar. Sunat membaca lafal takbir dengan sukun ra. Wa jaharun bihi li imami kasairi takbiratil intiqalati. Dan sunat membesarkan suara bihi dengannya takbir bagi seorang imam kasairi takbirati seperti ketinggalan segala takbir perpindahan rukun. Jadi sunat juga bagi seorang imam di dalam salat untuk membesarkan suaranya di saat mengucapkan takbiratul ihram dan di saat mengucapkan takbir intikal, takbir berpindah kelakuan daripada berdiri kepada ruku, daripada i'tidal kepada sujud, daripada sujud kepada duduk antara dua sujud. Itu sunat membesarkan suara bagi seorang imam. Tujuannya supaya si makmum tahu kelakuan imam. Warraf'u kaffaihi au ihdahuma in ta'assara raf'ul ukhra bi kashfin ay ma'a kashfihima wa yukrahu khilafuhu. Dan sunat oleh mengangkat dua telapak tangannya seseorang ataupun salah satu keduanya dua telapak tangan in ta'assara jikalau sukar oleh mengangkat yang lain. Bikashfin dengan terbuka. Artinya beserta terbuka keduanya dua telapak tangan. Wa yukrahu khilafuhu, dan makruh oleh menutupnya telapak tangan. Wa ma'at tafriqin, dan beserta menjarangkan asabi keduanya dua tangan. Tafrikan wasatan hal keadaan jarang yang pertengahan. Jadi di saat kita melakukan takbiratul ihram, sunat juga mengangkat kedua telapak tangan. Sunat mengangkat dua telapak tangan di saat takbiratul ihram. Dan di saat mengangkat dua telapak tangan, caranya dengan telapak tangan tersebut terbuka, bukan menutup. Kalau telapak tangan menutup, hukumnya makruh. Tapi telapak tangannya harus terbuka. Dan jari-jari telapak tangan jangan dilengketkan, tapi dijarangkan. Jarangnya bukan jarang yang lebih besar, jarang pertengahan. Segini sudah cukup. Kalau orang cacat ini Orang cacat itu sukar namanya, nggak harus dipermasalahkan. Mengangkat dua telapak tangan begini.
Kalau begini, Bukan ini baru caranya, bukan masalah sampai mana, belum. mendut merah. Khazwa ai mukabila min kabaihi. Akan setentang, artinya mukabila sejajar pundaknya seseorang. Bihaisu yuhadhiya atrafu asabi'ihi ala udhunaihi. Dengan sekira-kira sejajarlah ujung jari-jarinya seseorang di atas telinganya seseorang. Wa ibhamahu syuhmatai udhunaihi. Dan bermula ibu jarinya seseorang itu setentang pentil telinganya seseorang. Warah atahu mangkibaihi li ittiba'in. Dan bermula telapak tangannya seseorang itu setentang bahunya seseorang atau pundaknya seseorang. Li'itba'in, karena mengikut Nabi. Jadi cara mengangkat tangan di saat takbiratul ihram. Cara mengangkat tangan di saat takbiratul ihram. Pertama, tangannya dua telapak tangan dibuka. Jari-jarinya dijarangkan. Jangan jarang sekali, jarang pertengahan. Setelah itu ujung-ujung jari setentang dengan Enggak. telinga. Segini. Nah, ibu jari setentang dengan ini. Allah. Dan dua telapak tangan setentang dengan bahu. Begini. Jadi cara takbir mengangkat dua telapak tangannya seperti ini. Bukan begini. Bukan begini. Bukan gini. Seperti ini. Gini ya. Allah. Dan bukan seperti ini. Tapi seperti ini. Allah. Allah. Wa hadhil kaifiyatu tusannu ma'a jami'i takbirit taharumi bi anna yukarinahu bihi ibtida'un wa bunnihi himama'an. Dan bermula ini tata cara itu disunatkan beserta sekalian takbiratul ihram. Dengan bahwa menyertai ianya seseorang hu akannya takbir. Bihi dengannya mengangkat tangan. Ibtidaan hal keadaan permulaan. Wabunhihi ma'an, dan menurun keduanya dua telapak tangan ma'an bersamaan. Jadi sudah maknanya. Tata cara mengangkat dua telapak tangan tersebut yang seperti tadi kita bicarakan, itu mengangkat dua telapak tangan di saat permulaan awal lafal takbir. Di saat Allah mengangkat bar habis daripada lafal takbiratul ihram, itu tangan sudah ke sini. Diturunkan tangan, angkat dari A, turun bar. Jangan lafal barnya sudah habis, tangan masih terangkat. Ataupun tangan sudah turun, lafal takbirnya masih di lafal Allah. Misalkan gini, Allahu Akbar, salah. Ataupun Allahu Akbar, salah. Yang benar
Allahu Akbar. Wa ma'a ruku'in li itba'il waridi min turuki kasiratin. Dan sunat mengangkat dua tangan beserta ruku karena ikut perbuatan Rasul. Al-waradu dan terdapat daripada pendapat yang banyak. Warafa'a minhu dan sunat mengangkat dua tangan bangun daripada ruku, artinya daripada ruku. Warafa'a dan bangun daripada tasyahud awal li itba'i fihima karena itba' pada keduanya. Jadi di saat kita turun ruku sunat mengangkat dua tangan juga. Waktu bangun daripada ruku pun sunat mengangkat dua tangan. Bangun daripada tasyahud awal untuk rakaat yang ketiga sunat mengangkat dua tangan. Wa wad'uhuma tahta sadrihi dan meletakkan keduanya dua tangan di bawah dadanya seseorang. Wa fauqa surratihi dan di atas pusatnya seseorang li itba'in karena ikut Nabi.